Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar bersama Smart Management Event Organizer. Perkenalkan, saya Anindya, selaku host pada webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang mengikuti Zoom maupun yang menonton melalui YouTube. Sedikit informasi bahwa peserta akan mendapatkan sertifikat setelah selesai mengikuti webinar, baik yang mengikuti Zoom maupun yang menonton melalui YouTube. Oke, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti webinar dengan judul Persiapan Laktasi Masa Kehamilan. Ketika masa kehamilan, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah laktasi. Bagaimana persiapan yang harus dilakukan? Apakah hanya istri saja yang harus tahu? Perlukah suami dan eyang mengetahui juga? Nah, kita akan bahas bersama ahli di bidangnya, yaitu Kak Roisca Diah Pramitasari, SK CHTT CBBM atau yang bisa kita sapa dengan sebutan Biung Kenari. Langsung saja kita sambut Biung Kenari. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya buka, sudah terdengarkah suaranya? Mbak Admin, sudah Sudah terdengar Bu, suara saya? sudah terdengar. Sudah Bu, sudah terdengar. Ya, ya baik. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk saling sharing belajar bersama mengenai laktasi atau proses menyusui, yang insya Allah akan berlangsung 1 jam ke depan kurang lebih ya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Baik, ini saya sapa dulu ya pesertanya. Ada Bapak kah di sini atau semuanya Ibu? Oke, sambil menunggu yang lain ya. Baik, untuk tema malam hari ini kita akan bicarakan tentang persiapan laktasi masa kehamilan. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kakak admin kita, host kita, bahwasannya perlu nggak sih laktasi ini dipelajari oleh selain ibu hamil itu sendiri? Entah itu suaminya, entah itu orang tuanya, mertua, ya nanti akan kita kupas di sini. Perlu atau tidak? Dan sebetulnya materi ini merupakan bagian dari bedah buku ya, buku karangan saya yang kedua berjudul Asi Mukjizat Ilahi. Ini di dalamnya ada beberapa bab yang dibahas. Yang pertama ada persiapan laktasi masa kehamilan, kemudian nanti ada kunci sukses ASI itu ada di bagian yang mana, setelah persalinankah atau selama masa kehamilan. Dan nanti yang terakhir, bagian terakhir itu ada persiapan laktasi untuk ibu bekerja. Kemudian bagi peserta atau rekan-rekan yang menginginkan belajar lebih dalam untuk menjadi terapis laktasi, nanti akan ada sesi pelatihannya untuk materi pelatihan terapi laktasinya. Oke, yang part pertama, bagian pertama, kita akan membahas tentang persiapan laktasi masa kehamilan. Karena ini tidak kalah penting untuk persiapan sebagai kunci keberhasilan proses menyusui. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika masa kehamilan? Yang pertama adalah bangun visi misi keluarga. Nah, disinilah peran pentingnya
suami, orang tua, mertua, termasuk pengasuh. Kalau misalkan nanti setelah lahir, bundanya membutuhkan pengasuh untuk membantu dalam merawat bayinya. Ini juga perlu dikondisikan. Jadi tidak persiapan laktasi itu tidak hanya si ibu hamil yang belajar, tetapi ibu hamil ini pun mau belajar sampai sejauh manapun, tapi tidak ada support atau dukungan dari keluarga, ya kasihan. Efeknya nanti dia seperti berjuang sendiri dan itu luar biasa berat ya, karena tantangan ibu menyusui itu berat. Maka dari itu perlu sekali dukungan support system dari keluarga terdekatnya, dari yang serumah, terutama dari suami. Nah, kalau suaminya ternyata LDR ya, tidak satu rumah atau mungkin di rumah itu dia tidak sendiri, ada orang tua, ada mertua. Nah, itu juga perlu satu persepsi dulu ya. Maka pentingnya membangun visi misi keluarga. Jadi yang belajar tidak hanya ibu hamilnya saja. Dalam hal ini berarti satu keluarga supaya mendapatkan support sistem, dukungan yang baik untuk calon ibu menyusui, maka keluarganya pun minimal keluarga inti lah, suami ya, orang tua, mertua itu ikutan belajar supaya update nanti satu visi misi, ini visi misinya apa nih, oh nanti setelah persalinan mau memberikan ASI. Memberikan ASINya seperti apa? Pakai dotka atau menyusui secara langsung? Ini perlu dibahas. Pembahasannya itu tidak menunggu ketika bayinya sudah lahir, karena nanti akan numpuk terjadi konflik yang menyebabkan ibunya stres. Jadi sudah mulai dibicarakan ketika proses kehamilan. Seringkali di masyarakat kita itu saat proses kehamilan justru memperhatikan hal-hal yang arahnya bukan ke laktasi ya, tapi misalkan mempersiapkan baju bayinya, pampasnya gitu ya. Padahal ada yang jauh lebih penting dari itu. Mau dibawa kemana nih nanti bayinya setelah lahir? Dibawa ke Suforka atau akan dioptimalkan untuk pemberian ASINya. Seperti itu ya. Jadi nomor satu, persiapan fundamental yang paling penting adalah menyiapkan visi misi keluarga. Agar satu frekuensi dulu. Kalau bundanya mau menyusui, ya berarti circle di keluarganya itu harus satu suara, harus paham juga. Jadi belajar bareng. Yang berikutnya, ibu selama masa kehamilan belum perlu melakukan terapi laktasi atau pijat laktasi ya, belum perlu. Kenapa? Karena justru dikhawatirkan pijat laktasi ini ketika ibu hamil belum memasuki usia kandungan yang cukup matang janinnya, dikhawatirkan terjadi kontraksi rahim gitu. Kalaupun usia kehamilannya sudah matang, tetapi belum mendekati HPL, itu juga tidak direkomendasikan. Lalu apalagi ya, memang betul pijat laktasi ini berguna untuk kontraksi, memacu ya, memacu induksi alami ya, memacu kontraksi rahim secara alami dengan pijat laktasi. Tapi tentu ini tidak bisa dilakukan tanpa pendampingan tenaga ahlinya, seperti misalkan dokter kandungan, bidan ya, yang memang wewenangnya itu membersamai ibu hamil. Jadi perlu dicek dulu kondisi kematangan janinnya, apakah posisi kepalanya sudah masuk ke panggul gitu, kemudian kondisi organ dalam bayinya juga sudah bagus. Jangan sampai terburu-buru melakukan pijat laktasi yang terjadi justru fatal. Ibunya mengalami kontraksi rahim ya, sampai ada pendarahan misalkan ya, itu jangan sampai terjadi. Jadi sangat hati-hati sekali. Biasanya yang melakukan pijat laktasi ini bidan-bidan yang memang dia punya wewenang untuk membantu proses persalinan, dan melakukannya pun biasanya ini ketika sudah lewat HPL untuk memancing ya, mancing kontraksi alami atau induksi alami. Tuh, jadi tidak perlu dilakukan pijat laktasi selama masa kehamilan.
Kemudian yang berikutnya tidak mengkonsumsi ASI booster ya, ASI booster atau pelancar ASI. Ini suplemen-suplemen, vitamin, obat-obatan yang berfungsi untuk melancarkan ASI ini tidak perlu. Sekarang ini marak sekali ajakan-ajakan yang menurut saya itu tidak semestinya ya, banyak sekali iklan-iklan di sosial media yang bahkan menyatakan bahwa ini aman dikonsumsi dari masa kehamilan supaya nanti ketika lahir ASINya udah nggak susah payah langsung keluar gitu. Nah ini merupakan konsep yang menurut saya keliru gitu karena tanpa diminumin atau obat-obatan untuk pelancar ASI itu nanti ASINya akan secara alamiah, secara fitrahnya, Masya Allah ini memang sudah tersistematis oleh pencipta kita gitu bahwa nanti ketika bayinya lahir ASINya pun akan keluar. ASINya pun akan keluar. Justru kalau masih ada bayinya, masih ada hormon HCG dari plasenta bayinya, maka hormon-hormon yang bertugas untuk memproduksi ASI seperti hormon prolaktin itu pengeluarannya masih terhambat. Tapi ketika nanti bayinya sudah lahir, plasentanya kan sudah keluar ya, artinya hormon HCG-nya menurun dan otomatis hormon prolaktinnya akan meningkat. Nah, disitulah akan terjadi produksi ASI secara otomatis. Tinggal nanti dilanjutkan distimulasi dengan hisapan bayi, dengan menyusui sesegera mungkin setelah bayi lahir dengan kondisi bayi stabil, ibunya juga sehat tentunya ya, seperti itu. Jadi tidak perlu itu ASI booster. Kenyataan di lapangan yang saya temui justru ketika ibu hamil sudah mengkonsumsi ASI booster, biasanya itu mereka konsumsi saya tanya-tanya mulai masuk trimester 3, usia kandungan 30-an minggu ya, atau 7 bulanan, itu mereka sudah konsumsi. Dengan alasan ya itu tadi kebawa omongan teman, ajakan teman ya, kemudian mereka merasa minder, tidak percaya diri, apakah saya bisa menyusui karena ASI saya belum keluar, sedangkan teman saya hamil usia kandungan 8 bulan udah rembes-rembes, kok saya nggak ada. Nah akhirnya dikasih saran sama temennya, saran yang kurang tepat ya, ayo kamu produksi ASI, kamu minum ASI booster, biar nanti ASINya lancar, ketika bayinya lahir udah nggak nunggu-nunggu ASINya langsung keluar. Dan yang terjadi adalah ekspektasinya kan tadi seperti itu ya teman-teman, tapi ternyata kenyataan yang terjadi sebagian besar klien-klien saya yang dari usia kandungan 7 bulanan itu sudah mengkonsumsi ASI booster dengan berbagai merek, justru ketika bersalin itu, ketika sudah melahirkan itu muncul masalah baru. Jadi mohon maaf di sini kita karena sedang membahas laktasi, jadi ketika saya membahas payudara gitu jangan dianggap sesuatu yang ini ya teman-teman, apalagi sepertinya ada ayah ASI nih di sini, ada bapak-bapak, jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu karena pasti tidak jauh-jauh kita akan membahas, kalau udah ngomongin ASI pasti akan membahas payudara. Jadi payudaranya itu bengkak tapi nggak keluar ASINya gitu, dan ibunya itu kesakitan, bahasa Banyumasnya itu ngerangkai, itu sakitnya luar biasa gitu. Daripada ibu-ibu yang tidak mengkonsumsi ASI booster ketika masa kehamilan, itu ada yang ngerangkai juga tapi tidak separah atau sesakit yang mengkonsumsi ASI booster. Kalau konsumsi ASI boosternya itu alami, kayak misalkan selama kehamilan, ibu hamilnya mengkonsumsinya sayur bening daun kelor, sayur bening daun katuk, itu masih aman. Tapi kalau yang bentuknya suplemen-suplemen ya, sejauh ini temuan saya seperti itu. Menemui klien pasti ketika sudah melahirkan bukannya langsung ngucur sesuai ekspektasi, tapi itu tadi yang bengkak, kemudian banyak sebetulnya ASINya, tapi saking banyaknya sehingga salurannya malah justru tersumbat. Salurannya tersumbat, tidak keluar, payudaranya nyeri. Kalau dibiarkan tidak tertangani dengan tepat, itu akan menjadi gejala mastitis ya. Gejala mastitis jadi kayak awalnya nyeri payudara, kemudian di sekitar payudara itu terjadi
teraba seperti ada benjolan, benjolannya itu tidak bergerak, hanya di area situ saja. Kemudian lama-lama area benjolannya itu semakin nyeri, badan jadi ngilu, demam, riang ya. Kemudian area yang benjolan itu jadi kemerahan warnanya, kulitnya yang ada benjolannya itu jadi kemerahan. Eh, dan teraba panas ya. Kalau sudah seperti itu tuh sudah masuk mastitis. Jadi banyak sekali yang mengalami itu. Makanya pentingnya kelas-kelas persiapan laktasi selama masa kehamilan seperti ini. Apalagi eh, di sini juga barangkali ada rekan-rekan dari terapis yang ikut kelas ini. Terapis pijat hamil itu bisa sambil diedukasi hal-hal seperti ini karena di luar sana terutama bumil-bumil muda ya, calon-calon ibu muda ini banyak sekali mengambil referensi dari sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Hanya seperti apa ya, ikut-ikutan tren gitu ya, padahal keliru. Padahal keliru. Jadi malah nanti ibunya yang harusnya baik-baik saja menikmati masa proses menyusui malah jadi kesakitan luar biasa dan itu yang menyebabkan ibunya jadi kayak ada memori nggak baik dengan proses menyusuinya, ada trauma sehingga pada bayi-bayi kehamilan berikutnya atau bahkan tidak mau untuk hamil lagi karena banyak sekali ketakutan-ketakutan di saat proses menyusui yang sebetulnya tidak termanajemen dengan tepat begitu. Kemudian yang berikutnya tidak melakukan pumping ya, tidak melakukan pompa. ASINya nggak usah dipompa-pompa kalau masih hamil. Jadi ya sudah dibiarkan saja pompa-pompanya nanti nunggu bayinya lahir. Itu pun ada timingnya sendiri. Jangan terlalu dini memompa payudara tanpa menyusukan langsung bayinya ke payudara ibunya. Ya, tidak dipompa payudaranya selama masa kehamilan karena ini juga bahayanya bisa merangsang kontraksi rahim. Berikutnya, ketika bumil mandi, dihimbau untuk tidak menggunakan sabun terlalu berlebihan di area payudara. Jadi nggak perlu tuh digosok-gosok pakai sabun biar bersih, biar nanti bayinya mudah nyusunya nggak perlu. Justru aroma alami ibunya, keringet ya, bau keringet ibunya ini nanti ketika bayinya lahir dan proses IMD, IMD itu inisiasi menyusu dini, yang bayinya diletakkan di dada ibunya sesegera mungkin setelah persalinan. Ya, itu kan bayinya akan mencari-cari payudara. Nah, kenapa kok instingnya Masya Allah bisa sehebat itu ya? Kok dia nggak nyasar, nyarinya perut gitu, nyarinya ke lengan tangan misalkan. Kok dia bisa nyusunya, nyarinya itu langsung ke payudara, ke arah payudara. Masya Allah ternyata ajaibnya, aroma keringat payudara ibu itu mirip-mirip dengan aroma bau ketuban. Nah, makanya bayi ketika lahir sesegera mungkin ditaruh di dada ibu untuk IMD. Ini kan di tangan bayi masih ada sisa-sisa ketuban ya. Dan dia akan refleks seperti ini untuk itu refleks alami bayi untuk apa ya, pencegahan stres karena dia lahir ke dunia, bayi itu lahir ke dunia itu sebenarnya mereka stres. Karena selama 9 bulan di perut ibunya biasa dioyong-oyong ya, ditimang-timang gitu. Kemudian hangatnya stabil di perut ibunya. Kemudian tidak ada perubahan suhu yang ekstrim, tidak ada pencahayaan yang bikin dia silau, suara yang bising itu begitu tenang selama 9 bulan. Nah, ketika lahir ke dunia, bahkan dia harus belajar bernafas sendiri, yang mana selama 9 bulan dia tidak bernafas di perut ibunya, karena semua sudah terpenuhi dari plasentanya. Nah, begitu lahir dia bingung tuh atur nafasnya. Begitu lahir biasanya apalagi sekarang ya ruang bersalin itu kebanyakan sudah ber-AC. Bahkan puskesmas di daerah saja yang ada ruang bersalinnya juga sekarang kebanyakan sudah ber-AC. Kebayang lahir tanpa busana gitu ya, tahu-tahu dingin.
banyak suara, banyak orang, pencahayaan dia silau, dia panik sebetulnya. Dan dia berusaha mencium-cium tangannya. Karena tangannya ini bau ketuban, sesuatu yang dia tidak asing gitu. Cairan itu yang selalu menemani dia selama 9 bulan di dalam. Nah, dia cium-cium tuh, cium-cium tangan. Ternyata bau tangannya ini mirip-mirip dengan aroma keringat ibunya. Makanya bayi akan mengarah ke payudara, insting otomatis, nggak ada yang ngajarin. Dibiarin aja itu bayinya di dadanya ibunya, lama-lama dia akan bisa menemukan puting ke lebih dekat dengan payudara. Jadi kan biasanya kan IMD itu di tengah ya. Nanti dia bisa tiba-tiba itu nyapluk aja gitu ke payudara, ke puting ibunya. Masya Allah, sudah Allah ciptakan fitrahnya seperti itu ya. Nah, dengan penggunaan sabun yang terlalu banyak, satu, akan mengurangi aroma alami ibunya ketika proses persalinan. Yang kedua, akan membuat kulit payudara ibu itu semakin kering karena ada kontak dengan bahan kimia yang ada di sabun ya. Akan kering dan ketika proses menyusui, nanti putingnya itu makin gampang lecet gitu ya, makin gampang lecet. Kebayang kalau puting lecet kan nyerinya nikmat banget ya, jadi jangan sampai dibuat kondisi terlalu kering gitu payudaranya. Baik, yang berikutnya hunting rumah sakit pro ASI. Nah, ini juga penting sekali ya, yang tadi saya bilang di awal, biasanya persiapannya itu kan hanya hunting perlengkapan bayi. Bahkan kebutuhan ibunya aja tuh kadang nggak dipikirin gitu ya. Daster menyusui gitu misalkan tuh nggak kepikiran, pokoknya semuanya untuk bayinya dulu, yang popok, yang pempes, bahkan ada yang terlalu dini menyiapkan susu formula, ada yang seperti itu ya. Nah, eh, tapi lupa mempersiapkan laktasinya bagaimana, termasuk mencari rumah sakit yang pro ASI, termasuk mencari rumah sakit yang bisa memfasilitasi visi misi keluarga itu tadi untuk bisa belajar menyusui sedini mungkin, terutama untuk new mom yang anaknya baru satu ya, baru mau menyambut kelahiran putra atau putri pertamanya. Ini penting banget cari rumah sakit yang pro ASI. Diskusikan dulu dengan dokter obsginnya. Kira-kira dokter obsginnya sudah sesuai nggak ya dengan persepsi keluarga. Kemudian dokter anaknya bagaimana? Tanya-tanya fasilitasnya, apakah di situ ada rooming in atau rawat gabung ya. Karena sebaiknya jika kondisi ibu dan bayi stabil, sama-sama duanya sehat, tidak ada masalah medis, itu sebaiknya langsung dirawat gabung jadi satu. Supaya apa? Supaya bayinya bisa berlama-lama dengan ibunya, belajar nyusu, bayinya bisa mengenali rasa lapar gitu ya. Yang menyebabkan bingung puting atau bayinya susah nyusu padahal masih di rumah sakit ini juga banyak terjadi. Kenapa? Karena rumah sakit itu kelihatannya iya pro ASI, tapi saking baiknya rumah sakit itu menyediakan layanan bayinya dititipin ke ruang bayi padahal bayinya sehat, ibunya sehat. Ditawarkan, ibu kalau mau istirahat dulu bayinya, boleh bu, kami bawa ke ruang bayi selama berjam-jam ya. Kemudian misalkan katanya bayinya sehat tapi kok sudah 6 jam nggak diantar-antar ya. Nah, ini boleh ditanyakan ke pihak rumah sakit, ada apa dengan bayi saya? Apakah ada masalah? Jika memang sehat, minta bayinya untuk rawat gabung. Jangan terlalu lama terpisah, yaitu maksimal 6 jam. Lebih dari 6 jam akan muncul masalah bingung puting. Karena apa? Karena bayi ketika lahir itu tadi MD, kalau rumah sakitnya ngasih MD, kalau enggak kasihan bayinya. Udah di MD pun itu kan nggak nempel terus bayinya karena harus dibersihkan, ditimbang ya, dan lain-lain. Eh, Bayi itu ketika sudah ditaruh di box ya, dipisahkan sementara dengan ibunya, itu bayi akan, mulutnya itu akan mengecap-ngecap. Itu insting juga dia dia mencari sumber kehidupannya. Jadi alangkah sangat disayangkan ketika terpisah sudah 6 jam, kok bayinya belum diantar-antar ke saya lagi ya. Nah, sebaiknya keluarga ini segera menanyakan ke rumah sakit. Kalau memang bayinya sehat, stabil, ibunya juga nggak ada masalah, minta untuk rawat gabung bareng-bareng. Dan kalau rumah sakit minta untuk eh,
memberi kesempatan agar ibunya bisa istirahat, bisa tidur, sebaiknya jangan terlalu lama ya, atau cukuplah anggota keluarga lain yang menjaga bayinya, tapi masih dalam satu ruangan. Karena itu tadi ketika terpisah lagi, nah bayi ini kan kita nggak tahu ya, padahal dia tuh masih kepengen banget deket sama ibunya, kepengen banget belajar nyusu. Tapi kita pisahkan, itu ke skip lebih dari 6 jam, muncul itu masalah bingung puting. Makanya banyak permasalahan, ini baru lahir tapi kok nggak mau nyusu-nyusu, belum lagi dari rumah sakit mungkin nakut-nakutin gitu ya. Ibu harus dapat segera ASI-nya karena nanti kuning. Nanti ini, nanti itu, macam-macam. Akhirnya diminta untuk tanda tangan persetujuan susu formula. Ini harus hati-hati sekali. Jadi alhamdulillah sih sekarang rumah sakit sudah banyak ya yang mempunyai kebijakan ASI yang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja itu tadi masalah rawat gabung ini masyarakat masih banyak yang mispersepsi juga ketika rumah sakit menawarkan layanan untuk menjaga bayinya sementara agar ibunya bisa istirahat. Nah, ini masyarakat masih belum belum paham gitu ya, mengiyakan begitu saja padahal itu adalah pintu masuknya permasalahan bingung puting. Jadi sebaiknya jika bayinya sehat, ibunya sehat stabil, rawat gabung dan biarkan bayi itu senyamannya. Kalau memang bayinya nyaman mau ngempeng tuh, bayinya ngempeng terus ya begitu, karena dia awal-awal persalinan dia nyari kenyamanan, dia nyari pusat kehidupan gitu. Instingnya sudah mulai jalan. Butuh kenyamanan karena itu tadi dia sebenarnya stres pertama kali keluar ke dunia. Nggak enak mereka, yang mereka rasakan seperti itu. Jadi perlu ya ini hunting eh, rumah sakit pro ASI. Kalau untuk persiapan pakaian bayi ya seperlunya saja dulu. Foto bayi ya, photoshoot bayi newborn ya nanti kan bisa. Yang utama adalah cari rumah sakit yang betul-betul pro ASI, termasuk memperbolehkan kalau misalkan ibu habis melahirkan itu butuh ditemenin konselor laktasi untuk belajar nyusuin sesegera mungkin, itu termasuk ditanyakan ke rumah sakitnya. Di sini ada nggak konselor laktasi? Kalau misal jawabannya nggak ada atau seenggaknya ada nggak layanan pijat laktasi? Kalau masih nggak ada juga tanyakan apakah diperbolehkan kalau saya menggunakan jasa dari luar. Beberapa kali saya pernah di awal di sepanjang tahun 2024 ya, awal tahun sampai sampai sebelum akhir lah, itu saya sering mendapatkan klien bersalin di rumah sakit, dia kesulitan menyusui dan di rumah sakitnya ini rumah sakit yang cukup bonafit ya. Mungkin karena lagi full pasiennya, jadi pijatan laktasinya agak keteter. Pijatan laktasinya katanya cuma sebentar dan nggak ada edukasinya apa-apa, padahal kebanyakan ini yang make jasa biung kenari kan ibu-ibu baru ya, terutama ibu yang anaknya baru satu gitu. Eh, dia bingung bagaimana saya harus belajar. Akhirnya manggil saya untuk datang ke rumah sakit tersebut. Awal-awal baik-baik saja, tidak dikomplain, tapi kemudian mungkin karena uh, mungkin perawatnya ya atau yang pokoknya nakes yang di situ mungkin sering melihat saya warawiri ke sana, dan sempat ke gap waktu ada nakes yang masuk, saya lagi melakukan lagi edukasi sama pernah lagi terapi gitu. Itu langsung ditegurnya sih tidak langsung marahin saya, tapi ke keluarga bahwa kalau memang butuh layanan laktasi di sini ada, nggak perlu dari pihak luar. Nah, untuk berikutnya ketika saya mau datang ke situ lagi udah mulai agak ribet tuh, agak ribet. Nah, saya bilang ke kliennya, ternyata memang kata kliennya layanannya masih kurang di rumah sakit, makanya saya manggil biung. Kalau di rumah sakit layanannya sudah oke untuk laktasinya, saya nggak akan manggil biung. Lah ini saya masih kurang, saya dibiarin, tapi saya nggak boleh masuk, Mbak, gitu. Hal-hal seperti ini yang perlu dikondisikan dari awal. Rumah sakitnya mengizinkan atau tidak. Seperti itu ya. Nah, kadang kalau rumah sakitnya nggak ngizinin, akhirnya diakalin, dianggap ya anggap aja saya sebagai keluarga klien, saya tidak menggunakan atribut baju terapis saat melakukan edukasi dan tindakan, pakai baju biasa. Jadi ketika ada nakes yang masuk ya ngiranya saya keluarga. Akhirnya colong-colongan sekarang gitu. Eh,
Ya ada juga rumah sakit yang pro ya, maksudnya membolehkan, tapi kebanyakan sih akhir-akhir ini mungkin karena saya udah lumayan sering seliweran ke beberapa rumah sakit swasta, itu untuk panggilan ini ya pelayanan sedini mungkin ketika pasca bersalin akhirnya kayak udah ketenger gitu nih kalau biung ini dari mana nih, kalau dari biung kenari istilah nanti aja gitu kalau kliennya sudah di rumah, akhirnya ya sudah disiasatinya ketika pasien sudah di rumah, tapi akhirnya ketika ketemu di rumah ya sebenarnya sih udah lumayan banyak itu PR-nya yang harus dibenerin, tapi seenggaknya ya masih mendingan lah eh, keempat ketemu ya mendingan lah masih bisa ditangani gitu. Cuma ya ada beberapa yang memang bisa dibilang sudah muncul masalah seperti itu tadi, yang masalah bingung puting karena rumah sakit swasta itu kebanyakan pasti menawarkan fasilitas itu, bayinya sama saya di ruang perawatan biar ibunya bisa istirahat dan itu bisa semalaman. Terus kadang ibunya juga tidak menanyakan selama di ruangan perawatan itu bagi saya dikasih apa, kok bisa anteng semalaman. Nah, katanya alasannya kan bayi kuat 3 hari nggak dapat nutrisi apapun karena masih ada cadangan di tali pusernya. Betul, itu memang betul, tapi bukan berarti itu akhirnya diperbolehkan semalaman terpisah dari ibunya. Karena ya itu tadi yang saya bilang, itu akan menjadi pintu masuk permasalahan bingung puting dan bayi gagal untuk mengenali rasa lapar gitu ya. Yang terakhir, persiapannya adalah mengikuti kelas laktasi atau privat konseling laktasi seperti sesi yang sedang kita lakukan ini ya. Ini merupakan bagian dalam mempersiapkan masa kehamilan. Ya, itu tadi materi untuk persiapan laktasi masa kehamilan. Mungkin kita nanti akan lebih banyak diskusi, konsultasi. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, oke, jika belum ada yang ingin ditanya, saya Anindya izin bertanya Kak, Eh, untuk pengetahuan seputar laktasi ini, apakah harus dipersiapkan sejak awal atau cukup nanti saja Kak? Kalau memang sudah punya anak. Terima kasih. Oh iya, oke. Mbak Anindya ya, sudah berkeluarga, Mbak? Belum Kak, saya mahasiswa kebetulan. Oh iya, masih sekolah ya. Oke, masih kuliah ya. Ya, hal-hal seperti ini untuk teman-teman mahasiswa sudah balik ya, sudah balik. Dan ini termasuk persiapan dalam perawatan, bagian dari perawatan reproduksi sebetulnya. Perlu tahu. Jadi walaupun belum menikah tapi usianya sudah balik, ini perlu tahu ya tentang belajar dulu nih tentang struktur payudara. Nah, nanti setelah itu belajar tentang proses-proses laktasi. Karena kalau teman-teman di kebidanan dan keperawatan pun kan juga usia-usia kuliah itu pasti dikasih materi ini ya. Jadi dia yang di luar itu pun bukan berarti nggak perlu belajar. Justru penting banget perempuan itu belajar gitu ya, seenggaknya udah ada modal. Nah, nanti ketika udah mulai mau nikah nih, lagi pilih-pilih pasangan hidup, ini justru bisa untuk apa nih namanya Mbak, seleksi ya, screening, kira-kira dia bakalan dukung aku nggak sih untuk nantinya menyusui. Kalau misalkan jawabannya jangan, nanti kamu kalau nyusuin body kamu jadi nggak oke lagi, body kamu jadi nggak
sure sekarang gitu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan gitu. Berarti kan dia hanya mengutamakan fisik saja, padahal yang namanya ibu menyusui ya nanti kalau udah selesai juga pasti untuk urusan badan dengan olahraga bisa kok balik lagi gitu ya. Artinya bisa untuk screening dalam memilih pasangan hidup. Kira-kira dia sevisi misi atau enggak gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah menikah pun sudah ada ilmu ya, walaupun suaminya ini belum mudeng ya tentang proses menyusui itu kayak gimana, tapi seenggaknya di awal dia sudah oke, kalau aku jadi suami kamu aku pasti akan pro mendukung kamu menyusui. Nah, seenggaknya udah ada modal itu dulu tuh. Masalah teknisnya nanti gimana-gimana bisa belajar bareng ketika sudah memasuki masa kehamilan. Oh, kalau bisa sebelum masa kehamilan, sudah menikah tapi belum masuk masa kehamilan. Karena apa sayang? Gini, ada kasus ya, ibu menyusui itu punya masalah putingnya datar, bahkan puting payudaranya itu masuk tenggelam ke dalam. Nah, kalau sudah hamil, baru di treatment itu pun kalau terapi untuk puting payudara supaya maju ke depan ya, nggak mendelep, itu kan sama aja kayak pijat laktasi, artinya ada stimulasi di payudara, justru bisa menyebabkan kontraksi rahim, itu tadi bahaya. Nah, kalau yang gadis-gadis nih udah tahu, aduh payudara aku kok putingnya mengslep ya. Nah, itu sesegera mungkin ketika sudah menikah, punya pasangan halal itu ditreatment sama suaminya, ditarik-tarik gitu. Biar si putingnya ini keluar, nggak tenggelam. Sehingga nanti ketika sudah melahirkan, udah nggak repot lagi. Banyak klien yang datang ke saya itu dengan kondisi seperti itu, posisinya sudah melahirkan. Ini kan PR banget nih. PR banget gimana untuk mengkondisikan agar putingnya itu available gitu ya buat si bayinya supaya gampang untuk menyusui si adik bayinya. Walaupun proses menyusui ini bukan di puting ibunya, adanya di bagian areola. Ini nanti akan ada di sesi berikutnya yang sesi Diamond Zone kunci sukses menyusui ya, ada di sana. Kita akan belajar anatomi payudara di sana. Nah, tapi tetap itu ngebantu gitu. Makanya sedini mungkin kalau sudah menikah ternyata putingnya mendelep, ini sebelum hamil di treatment dulu sama suaminya kan sudah halal, nggak masalah. Jadi memang bagus banget sih kalau misalkan adik-adik mahasiswa putri belajar mengenai persiapan laktasi ini gitu. Yang putra pun kan kuliah nggak apa-apa kan nikah gitu. Barangkali yang putra mau nikah muda gitu perlu tahu juga ini bukan sesuatu hal yang tabu gitu, karena apa, nanti dia punya istri, bagaimana saya harus memperlakukan istri ketika istri saya menyusui nantinya, ya ini yang harus dipelajari juga gitu Mbak Anindya. Baik, terima kasih Biyung atas ilmunya. Kepada para hadirin, jika ada pertanyaan, silahkan. Mbak Anindya, saya mohon izin mau nyapa salah satu guru saya ini ya, Bu Ririn. Bu Ririn dari LKP Cakrawala. Halo Bu Ririn. Ya. Halo, selamat malam Bu Cika. Selamat Mohon maaf malam. ini eh,
Ji, mohon maaf lagi sambil ujiannya belum selesai, jadi sambil Oh iya, menyimak sambil ini. iya, nggak apa-apa Bu Ririn. Terima kasih ya Ji, Bu sudah menyempatkan waktunya. ji, Ini beliau salah satu oke. guru saya di bidang pijat tradisional. Jadi memang kalau mau belajar pijat laktasi itu harus tahu dasar-dasarnya dulu nih, biar nggak salah otot, nggak salah mijat. Karena payudara itu kan juga, pijat laktasi itu kan nggak langsung ujuk-ujuk pegang payudara terus digul-gul ya. Payudara itu juga ada ototnya, alurnya gitu. Ini kalau ada yang berminat bisa menghubungi Bu Ririn atau mungkin nanti bisa collab ya Bu ya dengan Smeo nih, Smart Management, untuk pengadaan pelatihan online. Dan Iya. mudah-mudahan Boleh, Bu rekan-rekan Cika, terapis, monggo. ya mudah-mudahan rekan-rekan terapis pijat laktasi bisa upgrading ya Bu ya, untuk Iya. menjadi apa ya, penolong lah, penolong ibu menyusui gitu. Jadi sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan, kendala dengan kliennya, masalah menyusui itu seenggaknya bisa memberikan pertolongan pertama, tidak hanya melakukan pijatan saja, karena ada kondisi-kondisi permasalahan di payudara seperti tadi mastitis ya, infeksi payudara itu yang justru tidak boleh dilakukan pijat, tapi ada bentuk terapi lainnya gitu, hanya dengan usapan seperti itu. Ada nanti teknik khususnya untuk pertolongan pertama pada kasus sumbatan, pada kasus mastitis atau infeksi payudara seperti itu Bu Ririn. Saya matur nuwun sangat loh ini Bu Ririn, eh, Iya, benar-benar sama-sama Ibu. Alhamdulillah ini ilmunya sangat bermanfaat ini. nanti untuk cucu ya Bu. Iya, terutama untuk cucu ini baru dapat cucu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan lain waktu bisa mengikuti lagi untuk Zoom meetingnya Bu Cika. Iya, terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Ada Bu. yang mau ditanyain nggak Bu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya izin bertanya lagi, Biung. Iya. Apakah untuk pemula atau yang belum menikah itu bisa membuka usaha di bidang laktasi? Yang belum menikah ya, usaha di bidang laktasi boleh, boleh banget. Selama dia betul-betul serius ya belajar, insya Allah bisa. Tanpa harus merasakan dulu jadi ibu menyusui gitu, misalkan bisa, nggak apa-apa. Sama kayak bisnis mom baby care, kan nggak harus punya bayi dulu untuk jadi terapis mom baby care. Bisa, yang penting betul-betul niat serius untuk menjalani profesi ini, karena eh, butuh ketelitian yang ekstra menganalisa permasalahannya di mana untuk bisa, supaya bisa memberikan solusi yang atau terapi yang terbaik. Dan ini peluang, sebetulnya peluang sekali. Jadi tidak hanya melakukan pijat laktasi ya, yang sedang saya galakan itu kan sebetulnya program ibu laktasi, bukan hanya terapis pijat laktasi. Karena ibu laktasi ini tugasnya itu lebih dari terapis pijat laktasi. Kalau pijat laktasi yang sudah-sudah, apapun kasusnya itu pasti dipijet, pijet, pijet, selesai. Pijetnya pun sesuai SOP. Pokoknya arahnya dari, misalkan dari punggung, habis punggung payudara, habis payudara tangan misalkan gitu ya. Nah, kalau ibu laktasi ini enggak, nanti saya bekali eh, kasus-kasus apa yang bisa ditangani dengan pijat laktasi dan kasus-kasus apa yang bisa ditangani dengan terapi lain, bukan dengan pijat. Karena itu tadi yang saya sampaikan, tidak semua masalah pada ibu menyusui, pada payudara ibu menyusui itu selesai dengan pijat laktasi. Bahkan ada yang kontraindikasi, justru nggak boleh dipijat. Terus diapain lah itu nanti di keterampilan ibu laktasi. Kemudian bisa juga membersamai ibu ketika ibunya namanya busui, itu kan mentalnya up and down ya. Kemudian mungkin teman-teman mahasiswa udah lumayan sering dengar dari sosmed mungkin tentang istilah baby blues, depresi setelah persalinan. Nah, ibu laktasi ini saya bekali juga untuk bagaimana menemani ibu-ibu menyusui supaya dia mentalnya enggak down.
ketika ada konflik karena kurang dukungan ya, konflik dengan suami, konflik dengan mertua nih paling sering, konflik dengan orang tua pun bahkan sering terjadi. Ini gimana membersamainya agar dia tidak down? Di Purwokerto sendiri layanan yang komplit seperti ini tuh masih jarang. Jarang lah, boleh boleh dicari ya. Nanti saya kalau bilang hanya saya satu-satunya terlalu takabur, saya nggak mau ujub gitu. Masih jarang. Kebanyakan hanya pijat laktasi sudah gitu. Paling cuma pijet-pijet itu tadi yang saya bilang, pijet, pijet, pijet selesai. Nggak bisa menjawab kalau kliennya konsul. Ini kenapa bayiku kok nggak mau netek ya? Bayiku kok kumoh terus, disusuin nggak mau, bahkan menolak. Kemudian kenapa berat badan bayiku ini sulit naik, padahal dia nyusu terus loh ke saya, nyusunya banyak, tapi kok berat badannya nggak naik-naik. Nah ini banyak hal seperti ini yang terapis pijat laktasi belum bisa menjawab karena dia hadir hanya memberikan pijatan saja sudah selesai tanpa adanya edukasi, tanpa adanya problem solving atau pemecahan masalah dari kasus-kasus yang sedang ibu menyusui alami. Dan profesi ibu laktasi ini itu bisa di Purwokerto sendiri ya, saya sering dikontak terutama oleh klien Chinese. Mereka itu suka nyari uh, orang yang bisa dipekerjakan ya, jasa gitu, untuk nungguin dia lahiran sampai bayinya umur sebulan atau sampai 40 hari. Nggak cuma Chinese sih, pokoknya menengah ke atas lah, tapi memang kebanyakan Chinese. Karena menurut mereka ketika mereka ngambil jasa babysitter kan banyak tuh ya, bahkan babysitter sendiri nggak ada pembekalan tentang laktasi gitu. Babysitter itu kan hanya tugasnya momong bayinya, mandiin bayinya, bikin susu. Dia kalau suruh bikin susu formula memang lihai itu babysitter, tapi untuk menangani kasus laktasi itu nggak bisa gitu. Makanya banyak ibu-ibu yang menengah ke atas sekarang yang mencari tim terapis karena ini layanan spesialisasi. Kalau mau punya tim pun saya kepengennya mitra gitu ya, bukan bukan karyawan saya gitu. Sekarang ini saya kepengennya karyawan punya sendiri itu kan lebih baik. Jadi kita bisa bermitra. Nah, karena saya sendirian, nggak mungkin saya itu bisa nginep di rumah klien sampai seminggu, sampai 40 hari itu saya nggak mungkin ninggalin keluarga. Makanya saya membuka peluang usaha ibu laktasi ini ke masyarakat. Ayo, siapapun mau itu dia backgroundnya bukan orang kesehatan bisa, karena ini bisa dipelajari oleh siapapun. Nggak harus orang kesehatan. Lah nanti kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan medis bagaimana? Nanti saya bekali bagaimana kita merujuk ke tenaga kesehatan, ke dokter laktasi, itu nanti ada rujukannya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih punya rujukan ke dokter laktasi, rujukan ke rumah sakit Proasi kalau memang ada permasalahan-permasalahan pada klien yang membutuhkan eh, tindakan medis gitu ya. Misalkan seperti operasi pembersihan nanah kalau mastitisnya sudah parah itu kan harus dokter yang menangani, saya rujuk. Bayinya berat badannya nggak naik-naik. Kenapa? Nah, ini perlu dicek kondisi fisik kesehatan bayinya seperti apa, ada kelainan apa enggak. Ini kan sudah arahnya medis, saya rujuk. Saya cari dokter spesialis anak yang dia paham dengan laktasi dan alhamdulillah sekarang sudah bermitra kami gitu ya. Di Instagram saya kan ada itu mitra dokter laktasinya siapa saja. Membuat jaringan kemitraan seperti itu akan lebih mudah. Yang penting ibu laktasi ini bisa memberikan pertolongan pertama lah setidaknya ketika ada permasalahan dengan klien di rumah. Apalagi kalau malam nih, dia ibu laktasinya nginep malam kan nggak mungkin langsung ke dokter, paling juga ke UGD. Kalau masalahnya ringan seperti payudara bengkak, seenggaknya dia tahu dia harus melakukan apa. Babysitter kan nggak ada, skill-skill seperti ini babysitter nggak ada. Nah ini yang lagi saya rintis ya, saya rintis untuk membuat peluang usaha ibu laktasi karena lumayan di Purwokerto sendiri itu tadi sudah lumayan cukup banyak permintaan
ngerawat newborn, ngerawat ibu dan bayi baru lahir yang bukan hanya sekedar satu kali kunjungan, tapi dia mintanya nginep paket seminggu, nginep bahkan sampai 40 hari itu dicari banget sekarang, apalagi kan dukun bayi ini mungkin adik-adik mahasiswa nggak ngerti dukun bayi ya, generasi Gen Z apa ya, kan nggak ngerti dukun bayi. Jadi dukun bayi, paraji itu kan sekarang udah mulai punah, udah susah gitu. Makanya eh, peluang ini sebetulnya sangat representatif, sangat bagus dengan zaman yang sudah semakin maju. Jadi orang mintanya praktis, pasti kepengennya ada yang ngerawat di rumah gitu. Baik. Kebetulan nih ada pertanyaan dari Kak Radit. Ya, Bagaimana peran pentingnya suami dalam hal laktasi? Kenapa perlu tahu? oh iya. Peran penting suami dalam hal laktasi. Kenapa perlu tahu? Jadi gini, gambarannya gini ya. Bayi itu bikinnya bareng kan, suami istri. Nggak mungkin bikin sendirian tuh gimana kan nggak bisa ya. Bikinnya bareng berarti ngurusnya pun harus bareng. Nah, peran suami apa untuk membantu istrinya yang lagi nyusuin misalkan. Istrinya udah capek banget ya kan kelihatan tuh kalau istri capek. Kadang tuh ibu menyusui nggak butuh kok dibeliin eh, perhiasan gitu ya atau iPhone iPhone yang terbaru itu kan nggak kepikiran seperti itu. Dia butuh bantuan praktis, misalkan cukup ngambilin air minum buat istrinya karena nyusunya tuh cepet banget hausnya, ngambilin makan mungkin dia repot belum bisa beranjak dari tempat tidur, belum bisa bangun dari tempat tidur karena mungkin jahitannya masih sakit, masih ngilu, bayinya nempel nyusu terus gitu ya. Jadi suaminya yang paling gak peka lah kalau lagi di rumah, kalau lagi nggak kerja keluar gitu ya, peka untuk memberikan bantuan, ambilin air minum, ambilin makan, bantuin ganti popok bayinya tengah malam, atau hanya sekedar menjadi tempat senderan istrinya kalau istrinya lagi mood swing, lagi bete gitu ya. Perannya seperti itu. Kemudian misalkan suaminya, "Ah, aku juga capek gitu ya, nggak ada waktu untuk bantu-bantu istri karena kerjanya lumayan berat, beban kerja di kantor gitu. Tapi dia punya kelebihan finansial nih, nah ya sudah fasilitasi saja istrinya dengan layanan ibu laktasi, misalkan ya didatengin tuh suruh nginep atau asisten rumah tangga atau babysitter seperti itu. Jadi perlu tahu proses menyusui. Kalau nggak tahu bagaimana dia bisa berempati kepada istrinya, bagaimana dia bisa peduli kepada istrinya, karena dia nggak tahu rasanya nyusuin tuh gimana, repotnya gimana. Nyusuin itu kelihatannya ya, udah tinggal dikasih aja ke teteknya, bayinya ntar nyusu sendiri, kelihatannya semudah itu. Tapi kenyataannya sulit. Kalau enggak sulit, Bray, nggak mungkin saya tuh laris dipanggil sana sini gitu ya. Jadi kenapa ada profesi konselor laktasi? Kenapa muncul ada profesi terapis pijat laktasi dan ini yang lagi saya galakan profesi ibu laktasi? Iya karena ada peluangnya. Kenapa ada peluangnya? Ya berarti kan banyak yang kesulitan dalam proses menyusui. Seperti itu. Ada lagi? Mungkin saya juga ada pertanyaan, Biung, Boleh sayang. terkait terkait peluang usaha di bidang laktasi. Ya, Bagaimana sih kita menerapkan harganya? Terus kan karena terkadang yang membutuhkan layanan ini itu beragam ya tingkat ekonominya. Itu ya. gimana cara menentukan harganya gitu, Kak? Oh ya.
Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya di awal-awal tentu saya survei dulu, survei ke kompetitor atau yang sejenis ya. Dulu itu saya cari konselor laktasi di Purwokerto tuh masih jarang banget. Susah saya nyari, belum ada di sini, belum booming mungkin ya, jadi saya belum tahu kemana. Akhirnya saya cari-cari ke rekan-rekan saya yang memang banyaknya kan di kota besar ya, di Jabodetabek itu saya tanya. Nah, berarti untuk Purwokerto kan nggak mungkin disamakan dengan kota besar gitu. Jadi saya ambil taruhlah separohnya lah kalau di Purwokerto ya, setengah harga yang di Jakarta dan Bekasi saat itu saya ambilnya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ketika saya ketemu klien, saya tanya, Mbak, udah pernah ke konselor laktasi belum? Sudah, dengan dokter A gitu, misalkan di rumah sakit ini gitu. Oh, saya tanya, berapa Mbak kalau boleh tahu gitu. Sekian sekian sekian. Nah, dari situ kan kita bisa evaluasi. Oh, ternyata saya ketinggian karena saya bukan dokter. Walaupun mungkin keilmuannya sama, tapi kan kita ngelihat psikologisnya user yang menggunakan jasa kita. User itu akan melihat kalau yang sudah dokter itu kan berarti sudah mentok nih, sudah yang paling top gitu. Sedangkan saya tadinya perawat gitu. Oh, berarti saya ada di bawahnya. Awal-awal seperti itu karena masih babat alas ya istilahnya ya. Saya masih nyari customer, masih nyari klien. Terus saya tanya lagi, sudah pernah pijat laktasi? Sudah di mana? Ternyata pijat laktasi ini banyak di tempat Mom Baby Spa. Nah, tahu lagi kan, dapat lagi informasi dari situ. Saya cari tuh Mom Baby Spa di Purwokerto tuh mana saja, kemudian eh, saya cari harganya, biayanya berapa, kemudian saya tanyakan reviewnya ke klien-klien saya yang sudah pernah menggunakan. Kenapa kok jadi ke Biung Kenari? Memang yang sebelumnya kenapa gitu? Itu sebagai bahan evaluasi. Sampai akhirnya saat itu karena saya belum fokus di laktasi ya, padahal 2014 itu saya sudah punya sertifikasinya. Cuma saya nggak tahu memulainya dari mana. Waktu saya masih di Bekasi 2015 sampai 2016 itu mudah-mudah saja. Saya tinggal ngekor teman-teman konselor laktasi senior, mereka keteteran, saya dapat klien gitu buat ngasistenin dulu. Awalnya saya asisten konselor laktasi, belum jadi konselor kayak sekarang. Nah, di sana gampang, ibaratnya klien saya dapat dari senior-senior saya nggak mumet biaya, tinggal ngikutin aja senior. Ketika saya pindah ke Purwokerto, itu sekitar tahun 2016, 2017, saya bingung memang. Karena di sini masih asing banget. Bahkan nggak tahu, oh ternyata ada yang ngurusin ASI gitu. Banyak yang nggak tahu. Akhirnya saya belajar pijat tradisional, pijat lulur gitu ya, untuk mempromosikan laktasi. Seenggaknya kalau ada yang pijat lulur, ibu-ibu muda, nah saya sekalian tuh ngobrol soal laktasi. Oh, saya konselor laktasi itu seperti ini gitu. Untuk harga, akhirnya seiring berjalannya jam terbang ya, eh, sudah ada di fase saya ngikutin sekarang sama dengan beberapa tarif konselor laktasi yang dokter. Saya sudah tidak lagi memandang bahwa dia dokter, saya bukan dokter gitu. Karena pada akhirnya klien itu yang akan menentukan worth it apa enggak. Oh ternyata Biung Kenari walau bukan dokter, tapi paket komplit ya, nggak cuma konseling doang, tapi juga bisa pijat laktasi. Iya, terapi yang lain-lain untuk masalah kasus masalah berbagai masalah payudara itu juga ada gitu. Dan ini bukan tim loh. Jadi kalau udah cocok sama Biung Kenari ya ya udah gitu, nggak ada lagi asisten-asisten yang lain. Itu value-nya kita cari di situ. Value-nya kita apa? Terus akhirnya saya mantep di spesialisasi di bidang ini. Ya sudah, sekarang tarif reguler saya bisa sama dengan dokter laktasi yang ada di rumah sakit. Mengenai kondisi klien yang beragam, tidak sama ya, ada yang menengah ke atas, bahkan ada yang menengah ke bawah banget, itu tentu saya nggak bisa egois, harus sekian, kalau nggak sekian, saya nggak mau, itu nggak. Jadi untuk yang, jadi gini, mengenai biaya di tempat di Biung Kenari itu ada dua macam, ada reguler dan ada berkah. Reguler ini sesuai dengan price list-nya.
price listnya misalkan terapi laktasi berapa, layanan paket newborn atau perawatan ibu dan bayi baru lahir untuk 7 hari, untuk 14 hari itu berapa, ada sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata kliennya tidak ada kendala ya, ada kendala ekonomi, finansial, tidak mampu untuk menjangkau di price list segitu, saya persilakan untuk mengambil layanan berkah. Layanan berkah ini seikhlasnya sayang, seikhlasnya, tidak pakai tarif, bisa datang ke yang home visit, tapi hanya untuk home visit itu mengenai transportnya, untuk yang layanan berkah pun juga seikhlasnya. Iya, seperti itu. Jadi ya di Purwokerto ini memang harus fleksibel ya, kita nggak bisa matok harus sekian, karena memang yang kesulitan menyusui itu random banget. Kesulitan menyusui itu tidak hanya untuk ekonomi yang menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas pun juga banyak yang mengalami itu. Dan gak cuma untuk menengah ke atas juga gitu, yang ekonomi bawah pun juga butuh dibantu. Jadi ya saya mengakomodir semua lapisan masyarakat, tidak saya beda-bedakan. Mau layanan reguler, mau layanan berkah, SOP-nya tetap sama, tidak saya bedakan. Bedanya hanya di biaya saja. Kalau yang mampu silahkan ngambil reguler, kalau yang memang ada kendala finansial silahkan ambil yang berkah. Seperti itu sayang. Baik, sekali lagi untuk teman-teman jika ada pertanyaan, kami persilakan. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ada pertanyaan satu lagi, Biung. Ya, maaf ya tadi terlempar keluar. Gimana, Dek? Bisa diulang, Dek, pertanyaannya? Baik, saya izin bertanya lagi, Biung. Eh, saya sempat dengar ketika punya anak bayi itu dan kemudian baru tahun ke-1 sudah hamil lagi, ASI yang diberikan ke anak pertama itu kurang baik, Biung.
Nah, bagaimana sih penjelasannya terkait hal tersebut? Oh iya, baik. Mengenai itu ya, sundulan ya, atau belum menyapi tapi sudah hamil lagi. Ya, ini ada beberapa pendapat, tapi tentunya yang pasti melihat kondisi kesehatan dari ibunya. Kalau dokter kandungan atau dokter obstin menyatakan tidak ada masalah, tidak menyebabkan kontraksi rahim, ASINya masih tetap bisa diberikan, boleh tidak mempengaruhi kualitas ASINya ya. Tapi kalau misalkan dengan menyusui kok kemudian ada rasa mules-mules, ada rasa kenceng-kenceng lah, itu biasanya dokter kandungan menyarankan untuk di-off-kan, untuk diberhentikan menyusuinya gitu. Bahkan itu kan namanya istilahnya tandem ya, tandem nursing gitu. Jadi penyusui pas lagi hamil. Ada juga yang dia itu sampai usia 7 bulan kalau nggak salah masih terus menyusui, tapi biasanya 7 bulan ke trimester akhir ya itu dihentikan oleh dokter kandungan supaya ASINya ini dipersiapkan untuk nanti bayinya gitu, karena komposisi ASINya nanti ketika bayinya sudah lahir itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan kakaknya ya, karena kalau bayi baru lahir itu kan yang dibutuhkan di minggu pertama adalah kolostrum. Kolostrum itu yang kaya sekali dengan antibodi, dia warnanya kekuningan ya, ada yang bening, ada yang kekuningan. Dan misalkan kakaknya si bayi ini usianya sudah 1 tahun gitu ya, anak umur 1 tahun sudah tidak membutuhkan kolostrum, yang lebih membutuhkan ini si bayinya. Jadi kalau Obsgyn ini biasanya akan menstop kegiatan menyusui ketika kehamilannya sudah masuk trimester akhir. Seperti itu. Baik, terima kasih Biung atas ilmunya. Saya ada pertanyaan terakhir. Eh, Biung kan menulis buku dengan judul Asim Mukjizat Ilahi. Bagaimana untuk eh, pemesanan buku itu, Biung? Oh iya, untuk pemesanan buku, silakan teman-teman bisa menghubungi admin Smeo untuk pemesanannya. Nanti di ready-kan ya, biasanya ready itu sekitar 2 minggu dia baru ready, karena kita cetak sesuai permintaan gitu. Jadi kita belum, untuk saat ini belum nyetok dalam jumlah yang banyak, sementara ini masih cetak sesuai permintaan. Jadi silakan untuk rekan-rekan peserta yang tertarik untuk mempelajari lebih detail, dan di situ saya juga cantumkan proses perjalanan saya berkarir di laktasi ini dari 2014 sampai kenapa kok segetol itu masih bertahan di dunia ini, karena saya pernah mengalami gagal menyusui, saya pernah mengalami kehilangan bayi saya di saat itu saya posisi tidak memberikan ASI secara baik gitu. Itu yang mengantarkan saya sampai menjadi konselor laktasi. Mudah-mudahan bisa menjadi hikmah pembelajaran dan motivasi untuk ibu-ibu di luar sana. Gitu. Dan untuk pemesanannya itu tadi ya, silahkan bisa melalui admin Semeo untuk pemesanannya. PO ya, sistemnya PO. Baik, berarti by order ya, Biung. Eh, Iya, bagi baik. teman-teman, bagi teman-teman yang bagi teman-teman yang ingin memesan buku tersebut bisa menghubungi admin Smeo.
Baik, terima kasih kepada Biung Kenari yang telah memberikan ilmu yang luar biasa. Dan selanjutnya akan ada webinar lagi dengan tema yang tidak kalah menarik. Untuk peserta, silakan menghubungi admin pendaftaran untuk mendaftarkan e-sertifikat. Kunjungi website kami di www.smeo.my.id untuk mendapatkan informasi webinar lainnya. Saya Anin, selaku host mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek Anin. Baik, Bu, sama-sama. Ya, saya selalu Smeo.